Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Kurniawan dengan PM 21156072. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi logika dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7 dari mata kuliah logika. Topik pembahasan pada video kali ini adalah yang pertama, yaitu pengantar dan konsep dasar logika. Yang kedua ada proposisi dan tabel kebenaran. Yang ketiga ada proposisi menjemuk. Yang keempat, pembuktian validitas argumen. Yang kelima, tautologi dan ekuivalensi logis. Yang keenam, penyederhanaan dan strategi pembalikan. Dan yang ketujuh ada tabel semantik. Untuk yang pertama di sini adalah logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau disebut juga sebagai reasoning. Dan penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau disebut juga sebagai statement. Nah, menalar itu artinya adalah mencari kesimpulan dari suatu pernyataan. Kemudian proposisi. Proposisi adalah sebuah pernyataan yang dapat memiliki nilai benar ataupun salah, tetapi tidak boleh ada keduanya. Bentuk-bentuk dari proposisi yaitu yang pertama ada proposisi atomik atau proposisi tunggal yang hanya memiliki satu pernyataan. Yang kedua, proposisi majemuk yang bisa memiliki lebih dari dua pernyataan. Yang ketiga ada implikasi atau proposisi yang memiliki syarat. Kemudian ada biimplikasi atau proposisi yang memiliki dua kondisi. Nah, berikut ada contoh soal. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Tawang Padang. Baik, untuk contoh soal yang pertama yaitu saya sekolah di SMK Negeri 1 Tawang Padang. Oke, pertanyaannya adalah apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya benar. Ini adalah sebuah pernyataan karena kita dapat membuktikan benar atau salahnya. Kemudian apakah ini sebuah proposisi? Ya, benar, karena sekali lagi kita dapat membuktikan kebenaran dari kalimat ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya adalah benar, karena saya bersekolah di SMK Negeri 1 Tawang Padang. Oke, lanjut. Ada logika proposisional. Logika proposisional adalah logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation dari proposisi-proposisi disebut logika proposisional. Dalam logika tidak disyaratkan adanya korelasi arti di antara kedua kalimat penyusunnya. Penekanan lebih ditujukan pada bentuk atau susunan kalimat atau biasa disebut juga sebagai sintaks, bukan pada arti kalimat penyusunnya. Dalam kehidupan sehari-hari ini disebut sebagai semantik. Kemudian ada perangkai logika. Perangkai logika sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada negasi atau not yang sering disimbolkan sebagai tilde. Kemudian ada konjungsi atau operasi and yang disimbolkan sebagai segitiga. Kemudian ada disjungsi atau operasi or yang berbentuk seperti huruf V. Kemudian ada implikasi atau juga sebagai if then yang disimbolkan sebagai tanda panah. Kemudian biimplikasi atau if and only if, jika dan hanya jika, yang disimbolkan sebagai panah yang memiliki dua mata. Kemudian tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Nah, berikut ini adalah contoh dari tabel kebenaran. Nah, ada contoh soal di sini yaitu buktikan pernyataan-pernyataan berikut ini dengan tabel kebenaran. Yang pertama, saya pergi ke sekolah atau membolos. Yang kedua, kakak membeli buku dan membeli pensil. Kemudian yang ketiga, jika dia bolos maka dia akan dihukum. Atau membolos. Jadi kita akan membuat tabel kebenaran dari pernyataan ini. Di sini kita sudah mendefinisikan P yaitu pergi ke sekolah dan Q adalah membolos. Jadi kita dapat menggambarkan ekspresi logikanya yaitu saya pergi ke sekolah maka P, dan di sini karena dia menggunakan kata kunci atau kita menggunakan simbol seperti ini dan Q, maka P atau Q. Kemudian kita tulis dalam tabel kebenarannya yang P itu TT, FF, dan Q itu TF, TF. Untuk ekspresi logika yang menggunakan simbol atau, pernyataan dapat dinyatakan kebenarannya apabila salah satu dari kedua
premis memiliki nilai benar. Maka dari itu di sini jika dia benar P atau Q, maka dia T, T atau F dia juga T, F atau T dia juga T, karena ketiga ini semuanya memiliki salah satunya bernilai benar. Kemudian yang terakhir yaitu FF, maka hasilnya adalah F karena kedua ini tidak ada salah satu yang benar, sehingga pernyataan ini hasilnya adalah TTTF. Selanjutnya ada kakak membeli buku dan membeli pensil. Di sini kita membuat variabelnya dulu, yaitu P membeli buku dan Q adalah membeli pensil. Kemudian kita tuliskan ekspresi logikanya adalah, karena di sini dia menggunakan kata kunci dan, maka ekspresi logikanya akan seperti ini, P dan Q. Kemudian kita isikan isian dari tabel kebenarannya, yaitu P ini P, dan ini Q, ini T, T, F, F, dan ini T, F, T, F, P dan Q. Nah, untuk ekspresi logika dan itu hasilnya akan benar apabila kedua variabel bernilai benar, sehingga tidak boleh ada salah satu yang bernilai salah ataupun keduanya. Karena itu di sini karena dia kedua dari yang pertama ini adalah T, maka nilainya adalah T juga. Kemudian untuk 3 ini karena semuanya ada salah satu, setidaknya satu bernilai F, maka semuanya F. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jika dia bolos maka dia akan dihukum. Di sini kita ekspresikan variabel logikanya itu P untuk dia bolos dan Q untuk dia dihukum, sehingga ekspresi logikanya adalah karena dia menggunakan kata maka ekspresi logikanya adalah implikasi. Jika P maka Q. Di sini juga P maka Q. Kita tuliskan dulu dalam tabel kebenaran untuk variabel P dan Q. Di sini untuk hasil dari implikasi adalah TF TT, karena jika variabel yang kedua itu bernilai F dan yang pertama T, maka dia akan menghasilkan nilai yang false. Selanjutnya validitas argumen. Argumen dinyatakan valid apabila implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Semua hipotesa benar, maka kesimpulannya juga benar. Sering juga disebut sebagai P1 dan P2 dan P3 implikasi K. Di sini ada contoh soal juga. Buktikan validitas argumen berikut ini dengan tabel kebenaran. Pertama, jika saya dipecat maka saya menganggur. Saya dipecat, implikasi saya tidak dipecat atau menganggur. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada jika saya dipecat, maka saya menganggur. Untuk premis pertama. Kemudian untuk premis kedua adalah saya tidak dipecat. Nah, untuk kesimpulannya adalah saya tidak dipecat atau tidak menganggur. Nah, untuk menyelesaikan atau membuktikan validitas dari argumen ini, kita tuliskan dulu setiap pernyataan ke dalam variabel logika. Di sini P adalah untuk saya dipecat dan Q adalah untuk saya menganggur. Nah, yang pertama di sini kita tuliskan ekspresi logika. Yang pertama ada P maka Q, karena di sini di premis pertama yaitu di sini ada kata kunci maka di yang pertama ini kita gunakan implikasi. Kemudian yang kedua ada saya tidak dipecat. Di sini kita gunakan negasi P. Nah, untuk yang ketiga untuk kesimpulannya adalah saya tidak dipecat atau tidak menganggur. Di sini ada negasi P atau negasi Q. Nah, kita dapat satukan ketiga ekspresi logika ini menjadi dalam kurung P maka Q dan negasi P maka negasi P atau negasi Q. Nah, kemudian kita masukkan setiap ekspresi logika ini ke dalam tabel kebenaran, sehingga di sini ada kita potong dulu bagi dua. Ini P, ini Q. T, T, F, F, T, F, T, F. Nah, kemudian yang selanjutnya ada negasi P dan negasi Q untuk memudahkan ya.
Ini ada F, F, T, T untuk negasinya. Kemudian untuk negasi Q ada FT, FT. Nah, selanjutnya di kolom yang ini akan kita isikan ekspresi logika yang pertama, yaitu jika P maka Q. Nah, di sini jika P maka Q, kita tuliskan saja langsung, yaitu T, F, T, T. Nah, di sini untuk yang kedua adalah false, karena dalam implikasi jika yang variabel pertama adalah benar dan yang kedua salah, maka kesimpulannya pun salah. Untuk yang lainnya pun benar. Nah, untuk yang di sini kita tuliskan seperti ini. Jika P maka Q, dan kurung, dan negasi P. Negasi P. Nah, di sini hasilnya adalah F, F, T, T. Kita dan kan ya di sini T dan F maka dia false, F dan F maka dia false, T dan T dia true, T dan T dia true. Nah, untuk yang ketiga di sini kolom yang ini dituliskan negasi P atau negasi Q. Nah, untuk hasilnya adalah F, T, 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 karena yang pertama F dan F adalah false, F dan true adalah true, true dan false adalah true, dan true adalah true. Nah, untuk yang kolom yang terakhir kita isikan dari ekspresi logika yang panjang ini ya, kita masukkan itu P maka Q, dan negasi P maka negasi P atau negasi Q. Untuk hasilnya sendiri langsung saja kita implikasikan kedua ini, yaitu di sini false dan false adalah true, false dan true adalah true, true dan true adalah true, true adalah true. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah ini adalah suatu tautologi karena semuanya bernilai benar. Nah, karena hasilnya adalah tautologi, maka argumen ini dapat kita nyatakan sebagai suatu argumen yang valid. Kemudian bentuk-bentuk argumen yang valid. Ada beberapa macam, yaitu ada modus tollens, modus ponens, simplifikasi, konjungsi, silogisme hipotesis atau SH, silogisme disjungtif atau SD, dilema konstruktif, dilema destruktif, addition atau penambahan. Oke, selanjutnya ada contoh soal lagi, yaitu buktikan bahwa argumen berikut ini valid. Jika ayah bekerja, maka saya tidak diberi uang. Saya tidak diberi uang, ayah bekerja. Kemudian untuk pertanyaan yang berikut ini, yaitu jika ayah bekerja, maka saya tidak diberi uang. Untuk premis yang pertama. Kemudian untuk premis kedua adalah saya tidak diberi uang. Kemudian kesimpulannya adalah ayah bekerja. Sehingga kita nyatakan dulu untuk premis 1 dan 2-nya ke dalam variabel logika. Itu adalah P untuk ayah bekerja dan Q untuk saya tidak diberi uang. Kemudian kita dapat nyatakan argumen berikut dalam ekspresi logika. Ya, untuk ekspresi logikanya adalah karena di sini kita menggunakan kata kunci maka ini adalah sebuah implikasi, sehingga P A Q. Dan untuk premis yang kedua itu saya tidak diberi uang, maka yang kedua adalah Q. Kemudian kesimpulannya adalah ayah bekerja, hingga kesimpulannya adalah P. Maka ketiga ekspresi logika ini dapat kita nyatakan sebagai sesuatu yang valid karena bentuk ini adalah bentuk dari modus ponens. Dapat kita nyatakan sebagai modus ponens karena bentuk seperti ini adalah bentuk-bentuk dari modus ponens, sehingga argumen ini adalah valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Yang pertama adalah tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya.
Tidak peduli apakah premis-premisnya bernilai benar atau salah. Kemudian ada kontradiksi, yaitu merupakan kebalikan dari tautologi itu sendiri, yang mana ekspresi logikanya selalu bernilai salah dalam tabel kebenarannya. Kemudian yang terakhir ada kontingensi, adalah suatu ekspresi logika yang memiliki nilai benar dan salah dalam tabel kebenarannya. Ini ada contoh soal, yaitu buktikan apakah pernyataan berikut ini adalah tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Itu P dan Q, implikasi Q. Pertanyaan selanjutnya adalah buktikan apakah pernyataan berikut ini adalah tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Di sini ekspresi logikanya adalah P dan Q maka Q. Sehingga dapat kita tulis di sini, kita buat ke dalam tabel kebenaran dulu, P, Q. Nah, di sini untuk P adalah T, T, F, F, dan Q adalah T, F, T, F. Untuk yang pertama, di kolom yang ini kita tuliskan ekspresi logika yang P dan Q. Untuk P dan Q sendiri, kita seperti biasa, kita gunakan untuk dan. Ini T, F, F, F. Karena untuk ekspresi dan ini, kedua variabel harus memiliki nilai benar. Kemudian untuk bagian yang ketiga, kita tuliskan P dan Q maka Q. Sini kita tuliskan maka. Di sini karena dia P dan Q maka Q, kita gunakan kedua kolom ini. T dan T dia adalah T, F, F dia adalah F, F dan T dia true, dan F dan F dia adalah true juga. Sehingga ekspresi logika ini adalah suatu tautologi karena nilai dari ekspresi logika ini semuanya bernilai benar. Kemudian ada ekuivalensi logis. Ekuivalensi logis, jika urutan T dan F pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama atau jika kedua proposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Sini ada contoh soal dari ekuivalensi logis, yaitu ada buktikan bahwa argumen berikut valid. Yang pertama, John sangat lelah dan haus. Yang kedua ada John haus dan sangat lelah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada dua pernyataan. Yang pertama adalah John sangat lelah dan haus. Kemudian yang kedua adalah John haus dan sangat lelah. Yang untuk langkah pertama kita buat dulu ke dalam variabel logika. Yang pertama adalah P untuk sangat lelah dan Q untuk haus. Nah, kita buat ekspresi logika untuk pernyataan pertama, yaitu John sangat lelah dan haus, maka dia adalah P dan Q. Kemudian untuk yang kedua, John haus dan sangat lelah, maka dia adalah Q dan P. Nah, selanjutnya kita masukkan kedua ekspresi logika ini ke dalam tabel kebenaran. Ini ada P dan Q. T, T, F, F, T, F, T, F. Nah, untuk yang kolom yang ini kita isikan untuk ekspresi logika yang pertama, yaitu P dan Q. Nah, untuk P dan Q sendiri, suatu pernyataan dinyatakan dengan dan apabila kedua variabel logika bernilai benar semua. Nah, sehingga di sini ada T, di sini F, F dan F karena salah satunya ada yang bernilai salah, sehingga hasilnya juga salah. Dan untuk yang selanjutnya adalah Q dan P. Di sini pun masih sama seperti tadi, karena kita menggunakan operasi dan. Di sini T, F, F dan F. Nah, kedua ekspresi logika yang ini sangat identik. Maka karena keduanya identik, dapat kita simpulkan bahwa kedua ekspresi logika ini ekuivalen. Nah, kedua ekspresi logika ini ekuivalen secara logika. Kemudian yaitu penyederhanaan dan strategi pembalikan. Operasi penyederhanaan merupakan penyederhanaan ekspresi logika atau bentuk-bentuk logika yang dibuat sesederhana mungkin dan sudah tidak dimungkinkan dimanipulasi lagi. Kemudian ada
Perangkai implikasi dan biimplikasi dapat kita ganti menjadi perangkai dasar seperti dan atau dan not. Nah, berikut ini ada beberapa hukum-hukum logika, yaitu hukum komutatif, asosiatif, distributif, identitas, ikatan, negasi, negasi ganda, idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, dan yang terakhir ada negasi T dan F. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pembalikan. Strategi pembalikan atau refutation strategy digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi dengan nilai F. Sini ada contoh soal, yaitu sederhanakanlah bentuk berikut, yaitu negasi A dan negasi A. Yaitu negasi. Berikutnya ada contoh soal, yaitu sederhanakanlah bentuk berikut, negasi dalam kurung A dan negasi A tutup kurung. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada, kita akan menyederhanakan dari ekspresi logika ini, yaitu negasi dalam kurung A dan negasi A. Nah, di sini kita tulis dulu hasilnya, itu negasi A, negasi A. Kemudian kita gunakan hukum De Morgan, yaitu kita seperti ini kan, seperti negasi A atau negasi A. Ini kita sebut sebagai hukum De Morgan. Itu ekspresi dannya akan berubah menjadi atau, dan negasi ini akan dikalikan kepada kedua variabel ini. Selanjutnya kita tuliskan di sini, kita menggunakan hukum double negasi, yaitu negasi A atau A. Double negasi. Nah, double negasi sendiri akan terjadi apabila ada dua tanda negasi secara bersamaan sehingga keduanya menghilang menjadi A saja. Kemudian selanjutnya hasilnya adalah negasi A atau A, hasilnya adalah 1. Maka ini adalah sebuah tautologi. Nah, jadi ekspresi logika ini dinyatakan valid. Nah, untuk menyederhanakannya tadi kita menggunakan hukum De Morgan dan double negasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel semantik. Tabel semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu, yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan dengan ekspresi logikanya. Kemudian ada dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai benar dan kesimpulannya bernilai salah, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Ini ada contoh soal, yaitu buktikan ekspresi berikut dengan tabel semantik. Pertama, A atau negasi B, A dan negasi C, C implikasi A. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu di sini kita punya 3 ekspresi logika, yaitu yang pertama A atau negasi B, yang kedua A dan negasi C, yang ketiga C maka A. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel semantik untuk membuktikan validitas dari argumen ini. Hingga di sini kita buat cabangnya yang di A menjadi negasi C dan di sini A. Ini menggunakan hukum 3 pada 3. Nah, di sini kita cabangkan lagi ke bawah, yaitu A dan A. Ini menggunakan hukum 1 pada 2. Nah, selanjutnya yaitu kita cabangkan ini keduanya. Ini menjadi negasi C, ini menjadi negasi C, dan dicabangkan lagi di sini menjadi A, di sini negasi B. Ini menggunakan hukum 2 pada 1. Nah, ini sudah tidak dapat disederhanakan lagi, sehingga kita dapat simpulkan bahwa di sini A ini adalah
terbuka. Dan ini pun juga terbuka. Sehingga karena keduanya terbuka, maka argumen ini dapat dinyatakan sebagai valid. Karena apabila dia tertutup, maka argumen ini tidak valid. Sekian video pemaparan materi 1 hingga 7 mata kuliah logika dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan sekian, terima kasih.